bersyukur untuk semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tak dapat kami membalas apa yang Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Tapi kami mau memberikan sebisa dan semaksimal yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Allahku. Sambut lagi
lagi dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap menari bagi Allah kita? Amin. Yuk. Terima kasih Allah kami. Ya. Dengan iman kami dipercaya Engkau Tuhan. Kita katakan. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
syukur kami akan kebanggaan kami kepadamu. Kaulah kami yang dahsyat dan luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami alami, Engkau terus ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau terus mengajari kami, menuntun kami, supaya terus kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan Engkau ada janji yang luar biasa bagi kami waktu kami berjalan bersama Engkau. Makasih Bapa. Berbicaralah, urapi saya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong saya supaya saya menyampaikan apa yang memang kami jemaatmu, gerejamu perlu belajar, hadir dan ada di hari-hari ini. Ini saya Allahku, ini saya Yesusku. Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus, untuk menyampaikan kebenaran Allah pagi hari ini. Makasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesusku kami siap. Dan kami juga bukan hanya siap, kami menaklukkan pikiran kami kepada kuasa perkataan, kepada salib-Mu. Kami tidak izinkan tubuh kami di ruangan ini, pikiran kami di tempat lain. Kami tolak dalam nama Yesus. Makasih Allahku, di dalam nama-Mu kami siap. Haleluya. Amin. Shalom. Bersyukur kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan yang sungguh dahsyat. Ya. Allah yang terus menuntun, mengajari kita. Allah kita yang terus ingin kita ada di dalam rencana dan panggilan Tuhan. Yuk kita buka Ibrani 12. Saya sedang sangat diberkati firman Tuhan ini, perkataan ini. Ya. Ibrani 12 ayat 1. Saya waktu lagi baca firman Tuhan, saya baca ini. Saya sangat diberkati. Ya, di situ judul perikopnya itu ya, Ibrani 12 itu adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Jadi judul perikopnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Kita hanya baca ayat 1 dan 1, 2, 3 ya. Kita sama-sama baca. Ayat 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan. Dari judul perikopnya ya, nasihat supaya bertekun dalam iman. Kita mau belajar hari ini. Bagaimana kita supaya terus ada di dalam perkataan Tuhan. Yaitu akhirnya menghasilkan, membuahkan, yaitu yang namanya iman. Dari perkataan Tuhan itu, dari perkataan Yesus, dari firman Allah, akhirnya menghasilkan suatu iman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu bukan hanya memiliki suatu yang namanya iman, tetapi kita juga belajar, akhirnya kita bertekun, ada di dalam
iman itu. Kalau dilihat dari sini, bisa terjadi seseorang percaya dia memiliki iman, tapi waktu diizinkan atau ada sesuatu keadaan goyah. Padahal bukannya nggak punya firman Tuhan, padahal bukannya tidak tahu tentang firman Tuhan. Akhirnya tetap goyah. Di sini katakan supaya bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Berarti waktu ada sesuatu, bagaimana seseorang, dan di sini adalah Paulus menyampaikannya di jemaat Korintus, bagaimana supaya waktu ada suatu keadaan terjadi, bukannya langsung keluar suatu perkataan yang tidak baik. Bisa seseorang memiliki emosional, bisa seseorang memiliki suatu perkataan yang keluar, tetapi itu adalah sewaktu dia mengalami keadaan yang begitu sangat berat. Tapi waktu dia memang, kalau seseorang ini memiliki firman, dia akan kembali. Oh, aku tadi seperti ini ya. Dia menyadari, akhirnya kembali kepada firman itu. Kalau itu terjadi kepada seseorang, dia akan maaf ya bro, tadi saya seperti ini. Soalnya saya kesal, maafkan saya. Kembali kepada perkataan. Kalau dia suami istri, dia akan datang. Seorang istri berkata kepada suami, maaf ya Pak, tadi saya seperti ini. Atau suami, maafkan saya tadi seperti ini. Karena kenapa? Mulai menyadari, harus kembali kepada firman itu. Siapapun kita. Saya di sini, supaya nggak terlalu melebar, saya kasih contoh tentang suami istri. Bertekun dalam iman. Bertekun kepada firman yang dia miliki. Untuk terus berusaha untuk dia pegang firman apa yang dia ketahui. Kita lihat ayat satunya. Kata-katanya gini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Katakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tadi kita belajar bertekun dalam iman. Ada apa? Bertekun di dalam iman. Berarti ada sesuatu. Dan kita lihat yang ayat satunya itu, bagian yang C-nya itu, bagian yang bawah. Ya. Ada kata-kata di nasihat supaya bertekun dalam iman, yang kalimat bawah juga, dan berlomba dengan tekun. Ada lagi kata-kata deh di atas tekun. Ya. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di perikopnya dikatakan nasihat supaya bertekun dalam iman. Bertekun di dalam iman. Dan di sini dikatakan dan berlomba. Ya, berarti ada satu perlombaan. Ada satu perlombaan. Dan berlomba, dalam perlombaan ini juga dikatakan untuk tekun. Dalam perlombaan ini juga tekun dan berlomba dengan tekun. Dan di sini dikatakan dan perlombaan itu diwajibkan bagi kita. Kalau nanti kita Natal ada perlombaan, enggak wajib ya. Siapa yang mau daftar katanya. Betul ya? Untuk acara, biasanya kita perlombaan 17 Agustus. Tapi ini kita ada perlombaan nyanyi, ada solo, ada duet, ada vokal group untuk Natal nanti.
tapi tidak diwajibkan untuk kita ikut dalam perlombaan itu. Tapi saya percaya, sudah mulai ada yang latihan-latihan. Ada di sini yang ikut mendaftarkan diri untuk ikut lomba nyanyi? Udah mulai nyanyi-nyanyi di depan kaca kah? Ya. Bahkan sudah mulai tekun latihan. Lihat ini. Sudah mulai tekun latihan. Sudah mulai mempersiapkan diri. Walaupun ada tersembunyi di dalam hati. Juara tidak juara, yang penting saya hadir. Tapi tetap mempersiapkan yang terbaik. Pastilah kepengen juara, betul gak? Pastilah pengen juara. Pastilah pengen juara. Nah sekarang, ini ada juga. Semua di sini katakan berlomba dengan tekun. Tapi ini perlombaan yang diwajib. Kalau nanti Natal, siapa yang mau daftar? Kalau ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lihat kanan kiri. Kalau diwajibkan bagi kita berarti diwajibkan bagi kita semua. Amin. Betul tidak? Jadi jangan sampai yang menolak ya perlombaan yang diwajibkan ini ya. Aduh, saya sudah tua. Oh no. Usia saya masih muda, saya masih remaja. Oh, tidak. Saya banyak masalah. Saya sibuk. Saya tidak punya waktu. Oh, tidak. Ini perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu perlombaan apa? Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kita lihat lagi di sini. Marilah dari supaya lebih jelas. Marilah kita karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awal yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita sebenarnya dalam hari-hari hidup kita, dalam perjalanan hidup kita sedang ada dalam suatu perlombaan. Amin. Semenjak kita terima Yesus, sejak kita memiliki Yesus, dan waktu memiliki Yesus kita dikatakan memiliki keselamatan, kita diselamatkan. Dan ada janji-janji Allah dalam hidup kita. Semenjak kita terima Yesus, kita sudah masuk suatu start awal. Disitulah kita sedang masuk dalam suatu perlombaan. Dan ini makanya dikatakan diwajibkan bagi kita, yaitu anak-anak Allah. Diwajibkan bagi anak-anaknya perlombaan ini. Waktu ada perlombaan maraton, di sini kita ada keluarga yang anaknya perlombaan seperti itu, dia latihan, dia berusaha untuk menang lawan-lawannya. Mau lari 100 meter kah, 200 meter kah, maraton kah, dia pasti latihan. Orang yang berlomba ingin mendapatkan juara itu dia latihan. Dan dia berusaha mengalahkan lawan-lawannya untuk dia ada dalam suatu perlombaan ini dan juara. Orang laga tinju juga, dia akan terus latihan supaya dia menang nanti waktu dia menang berlomba dalam perlombaan tinju. Perlombaan apapun, pasti dia akan latihan supaya dia menang. Karena dia ingin mengalahkan lawan-lawannya, dia ingin mengalahkan saingan-saingannya, dia akan berjuang. Di sini kita dikatakan, marilah karena kita mempunyai banyak saksi bagikan Allah yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Siapa lawan kita di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini? Yaitu apa? Beban dan dosa. Seseorang setelah terima Yesus, anak-anak Allah yang hidup bersama Allah, sebenarnya kita sedang ada dalam suatu perlombaan. Kita ada sedang suatu dalam kehidupan perlombaan.
Siapa pernah baca di sini firman Tuhan katakan, kita nanti akan dikenakan mahkota kehidupan. Amin. Pernah baca? Bisa buka, lihat. Yang di HP bisa tulis mahkota. Kita akan dikenakan mahkota kehidupan. Waktu kita sampai, waktu kita menang, kita dikenakan mahkota kehidupan itu. Waktu juara perlombaan dikenakan hadiah, ada juara, ada medali, ada piala. Dan kita juga sedang mengalami pertandingan ini. Kita sedang mengalami perlombaan ini. Lalu kita dengan siapa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada beban. Waktu seseorang anak Tuhan begitu dia terima Yesus, begitu semangat sekali. Begitu ingin berlari melakukan sesuatu. Melakukan banyak hal. Bahkan ada. Begitu dipercayakan suatu pelayanan, apakah dia singer, pemain musik, pelayanan tamborin, asal apapun. Begitu dia antusias, terima kasih Tuhan untuk kepercayaan ini. Dia begitu bangga sekali dipercayakan kepercayaan itu. Semangat. Mempersiapkan diri dia untuk pelayanan multimedia juga. Dia pasti senang sekali. Terima kasih Tuhanku, aku engkau percayakan dalam pelayananmu. Tetapi dalam perjalanannya mulai. Yang singer kaya, Tuhan panggil dia dalam pelayanan altar. Tuhan panggil dalam pelayanan apapun. Ini dalam pelayanan, tapi ini mungkin tidak pelayanan, tapi kita yang diwajibkan bagi kita untuk ikut Tuhan, ikut panggilan Bapa, ikut bersama Bapa. Ada rintangan. Lawan kita itu ada beban. Waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, mulai. Tadinya dia pertama kali waktu mengalami kasih Yesus, semangatnya luar biasa. Dia ingin sekali menang. Artinya dia ingin sekali hadir dan hadir. Untuk ibadah minggu dia ingin hadir, komsel ingin hadir, ada pelayanan ingin hadir. Waktu ada ibadah dia ingin hadir. Haus dan lapar dan dia begitu duduk dia berdoa, Tuhan berbicara hari ini kepada saya. Karena apa? Dia haus, dia rindu dengan Tuhan, dia mengalami kasih, dia mengalami kehausan akan Tuhan. Dia hadir, dia duduk. Tuhan berbicara. Waktu pujian dinaikkan, dia begitu antusias karena apa? Dimulai dari berangkat dari rumah, dimulai dengan suatu kehausan dan kerinduan. Tetapi terjadi, mulai ada rintangan. Suatu keadaan dari rumah pun jadi bisa berangkat tidak lagi semangat. Sampai di ibadah pun, sampai PA pun, komsel pun sudah tidak semangat. Bahkan kalau bisa, kalau ada sesuatu, aku tidak hadir dulu. Tadinya, kan apa? Ada sesuatu. Ada suatu keadaan yang merintangi. Lalu waktu dia terima Yesus, mendaftar namanya, tertulis namanya. Yes Tuhan, terima kasih. Dia begitu semangat ikut Tuhannya. Ada harga yang harus dibayar waktu dia dipercayakan dalam suatu pelayanan. Waktu dia untuk ibadah, baik di komunitaskah, dia begitu untuk memberi yang terbaik. Tapi mulai terjadi, ada rintangan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada beban. Ada masalah, ada pergumulan. Padahal sejak semula dia sudah belajar, ada Yesus, saya punya Yesus. Tadinya kalau dia punya masalah, dia datang kepada Yesus, menyampaikannya kepada Yesus, bercerita kepada Yesus. Tapi akhirnya mulai apa? Mulai mengendor. Larinya tidak kuat lagi dalam perlombaan itu. Larinya tidak kencang lagi. Karena mulai ada beban. Bebannya sudah lebih berat. Dia lupa dengan firman Tuhan yang berkata, Rohku di dalammu lebih besar.
Rohku di dalamku lebih besar. Dia lupa ayat itu. Maka dia bilang bertekun dalam iman. Kalau dia tahu kembali bertekun di dalam iman, bertekun kembali terhadap perkataan Yesus, perkataan bahwa roh dalam kita itu lebih besar. Dia kembali, Tuhan saya pasti bisa lewatin ini. Tuhan saya pasti bisa lalui ini. Ini besar masalahnya, kondisinya besar seperti ini Tuhan. Tapi Engkau ada di dalam saya pasti bisa Tuhan. Dia bertekun. Padahal susah payah, dia tapi bertekun dalam beban itu. Seorang anak pelajar, anak mahasiswa. Dia tadinya percaya Yesus, pas dibully di sekolah. Dia gak tahan. Suatu saat seseorang pelajar cerita sama saya. Kasihan Bu, teman saya dibully satu kelas. Gitu kah? Iya Ibu. Sekarang pembulian itu, dibully. Perselingkuhan. Dibully. Ini anak pelajar dibully. Tapi seorang anak pelajar, anak mahasiswa, karyawan, mungkin di tengah pekerjaan dibully. Dalam pekerjaan seperti tidak dianggap. Dalam dunia pekerjaan, itu suatu beban. Tapi di sini dikatakan, untuk kita apa? Di ayat 2-nya dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Lalu kita belajar kepada Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi dia. Di sini seorang mahasiswa, anak pelajar, karyawan. Siapa yang dilihatnya waktu mengalami itu? Waktu Allah kita sedang ada dalam perlombaan ini, kita dihina. Kita dibully, kita tidak dianggap. Di sini ayat 2-nya dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita melihat Yesus. Melihat kembali perkataannya. Kita mungkin tidak tahan, tapi Tuhan saya pasti bisa. Karena Engkau saja. Di sini katakan, kita semua sudah tahu bagaimana Yesus kita menderita di kayu salib. Dan di sini katakan, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dihina. Kita melihat itu Yesus. Sehingga seorang karyawan dia tetap semangat. Semangat. Karena kenapa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kehidupan kita di dalam dunia pekerjaan, di dalam perkuliahan, di dalam rumah tangga, itu adalah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Itu juga merupakan bagian kita berjalan bersama Tuhan. Itu juga merupakan bagian dari ibadah kita. Menghidupi firman Tuhan bagian dari ibadah kita. Ibadah ini makanya dibilang, ibadah minggu ada ibadah raya, pesta raya. Di situ kita bersama saya, pulang ke rumah kita tetap ada bersama Allah kita. Dan di situ kita di hari Minggu kita diperlengkapi. Ada perkataan. Saya percaya ya, anaknya Pak Randy ikut perlombaan lari. Pasti ada arahan. Nanti begini-begini ada nasihat. Orang yang mau nyanyi juga ada nasihat, ada arahan. Nanti begini, olah vokal, latihan begini, suaranya begini. Seorang petinju juga, apalagi profesional, sudah tingkat daerah, lalu provinsi, lalu nasional, pasti ada pelatihnya. Siapa yang melatih kita? Kita punya Roh Kudus, makanya indah sekali kita di hari Minggu kita diperlengkapi firman Tuhan. Kita ada hubungan pribadi saat teduh, kita punya firman Tuhan, kita ada komsel. Disitulah kita diperlengkapi, disitulah kita dengar firman Tuhan. Sehingga waktu masuk dalam suatu perlombaan, kita tidak berjalan sendiri, kita tidak masuk dalam perlombaan sendiri. Kenapa dibilang bertekun? Karena kita sudah diberi kebenaran. Di ibadah Minggu, di komunitas-komunitas, di PA-PA. Waktu kita baca firman Tuhan atau banyak hal kita bisa
bisa belajar firman Tuhan. Dan disitulah kita hanya muncul satu iman, disitulah kita bertekun. Makanya sedih sekali kalau ada orang tidak lagi semangat ibadah. Ibadah minggu tidak semangat, berarti kenapa? Bagaimana dia dalam suatu perlombaan yang ada dalam kita di hari-hari ini. Dia bisa, jangan juara dulu kita, tapi melewati, masuk, hadir dalam perlombaan itu. Kalau dia nggak punya suatu kebenaran firman Tuhan. Tadi saya bilang, seorang petinju ada pelatihnya, nanti kalau dia begini kamu seperti ini. Kalau dia begini kamu seperti ini. Ada arahan, pelari juga. Siapa yang mengarahkan kita yang berlomba ini sekarang? Ada firman-Nya. Makanya ada firman Tuhan berkata di Ibrani 12:1-5. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kenapa? Justru dikatakan di situ Ibrani 12:25, semakin giat melakukannya, semakin menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Ada pekerjaan. Kalau pekerjaan itu masih dihandle, Tuhan, saya ingin Tuhanku, kebenaran-Mu hari ini memperlengkapi saya. Saya masih bisa berkata, saya tidak, pekerjaanku ini dulu. Berbeda, absen memang, udah sip-sipan. Bukan berkata, kalau saya tidak hadir, ini uangnya ini tidak saya dapat hari ini. Kalau saya kerjakan hari ini, saya tidak dapat uang. Akan Tuhan kasih melimpah lagi. Karena apa? Hari itu sedang mencari kerajaannya dahulu. Kebenarannya dulu. Untuk memperlengkapi kita dalam suatu perlombaan. Kita sedang ada dalam suatu perlombaan. Dan dikatakan mata kita tertuju kepada Yesus. Bagaimana kita bisa tertuju kepada Yesus? Kita melihat tentang apa? Makanya beban yang merintangi. Kalau kita melihat, saya lagi punya masalah seperti itu. Pemasukan saya hari ini, wah saya gak kerja dulu, saya mau mengejar keuangan ini. Mata kita bukan lagi tertuju kepada Yesus. Tapi dikatakan ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita kepada iman, akhirnya kita memiliki iman. Memiliki kekuatan. Saya kuat Tuhan, padahal saya hari ini lagi ada masalah. Ini belum berkata tentang dosa ayat yang 1 tahun. Beban dan dosa yang ini beban. Hari-hari ini banyak orang sedang memiliki beban. Hari ini masa adalah masa yang luar biasa. Banyak orang memiliki pergumulan, banyak orang memiliki beban. Tapi beda orang. Saya waktu dapat ayat ini, saya terdiam. Saya sudah tahu ayat ini, tapi saya seperti ini Tuhan. Saya lagi baca firman Tuhan, saya dapat ayat ini. Makasih Tuhan. Kami belakangan lagi banyak belajar, ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Sekarang Engkau mengajar kami lagi. Untuk kami sampai suatu saat dalam perlombaan ini dan Engkau mau memahkotai kami dengan mahkota kehidupan. Kami bisa menyelesaikan pertandingan ini. Kami bisa menyelesaikan ini. Ada beban yang merintangi. Bapak Ibu Saudaraku, siapa di kita sedang memiliki masalah dan pergumulan? Kita bukan hanya ada beban, tapi di situ juga Allah sedang hadir bersama dengan kita. Kalau itu diizinkan, Allah jadi tahu seperti apa kita menghidupi firman Tuhan. Waktu seseorang sedang mengalami beban, belum dosa tadi, beban dan dosa yang merintangi. Ada beban. Di situ kesempatan kita untuk tahu seperti apa firman yang sudah kita lakukan itu. Di situ kita jadi tahu apakah mata saya tertuju kepada Yesus. Mungkin kita sempat jatuh tergeletak, kelelahan dan capek atas beban yang kita alami. Mungkin beban itu sudah begitu besar. Beban itu sudah begitu berat kita pikul. Kita cerita ke suami gak terlalu ini. Kita orang gak terlalu ini. Bebannya sudah begitu berat. Atau kehidupan seorang anak muda. Kehidupan seorang muda bebannya sudah begitu berat. Gak bercerita kepada siapa. Mungkin sudah sampai penyerah. Mungkin sudah seperti sudah lelah. Tapi beda kalau dia matanya tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang pernah menonton
seorang anak pelajar tersesat di sebuah gunung. Ada videonya. Mereka anak pelajar ini ya, yang satu saya lupa nama gunungnya, tersesat. Akhirnya tinggal dia sendiri. Semua udah tidak ada, tapi dia tinggal sendiri. Tapi siapa yang dia miliki di situ waktu dia tersesat? Dia hanya punya Yesus. Waktu anak pelajar ini, anak kelas 2. Dia hanya punya Yesus. Dia hanya tertuju kepada Yesus, hanya nyebut nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Allah dengar. Siapa yang dikirim Allah? Burung. Burung inilah yang diikuti pelajar ini. Pelajar ini kecapean. Burung ini ikut berhenti. Pelajar ini kecapean, burung ini berhenti. Burung ini mulai bergerak, burung itu bergerak. Luar biasa, pikir saya. Siapa yang hanya Yesus, Yesus. Akhirnya pelajar ini terperosot. Terperosot. Mungkin sudah ada yang nonton videonya. Terperosot, pas di bawah. Apa yang terjadi? Perempuan itu langsung dekat sama tim SAR. Kalau bukan Allah yang mengerjakan terperosot, langsung ada tim SAR. Pelajar ini bercerita, waktu mengalami kejadian itu, hanya nama Yesus yang diserukan, Yesus, Yesus. Pelajar ini bercerita, hanya Yesus yang diseru-serukan, dipanggil-panggil dia. Gak ada lagi kondisinya di dalam gunungnya. Gunung itu, dia mengalami ketersesatan, dia gali sendiri. Yesus, dia masuk dalam suatu perlombaan iman. Apakah setelah itu nanti dia akan ada lagi? Terus iya, dia sedang ada dalam perlombaan, kita juga. Siapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang ada dalam masalah? Kita sedang masuk dalam suatu perlombaan. Seorang pelari di sampingnya ada lawannya, dia harus lewati. Begitu sudah lewati, ada lagi, begitu lagi. Mungkin nanti suatu saat saya mau ngobrol-ngobrol dengan laki Pak Randy. Mungkin dia udah merasa udah depan, ada lagi lawannya. Seorang pelari udah merasa udah paling depan, ada lagi lawannya. Akhirnya bisa, tadinya nomor 7 paling depan, akhirnya nomor 8 jadi begini-gini. Kita juga sepelajar tadi, apakah udah selesai? Tidak, ada suatu perlombaan. Suatu saat bisa ada satu lagi, tapi apakah dia akan terus matanya tertuju kepada Yesus? Apakah dia terus melihat Yesus? Inilah bertekun dalam iman. Saya waktu dapat firman itu lagi baca-baca. Makasih Tuhan. Biarlah kami terus melihat Engkau, memandang Engkau. Engkau belum lama membagikan ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tapi biarlah di masa-masa ini kami melihat Engkau, memandang Engkau. Kami sedang ada dalam perlombaan. Engkau yang pelajar, Engkau sedang ada dalam perlombaan. Hadiahnya belum kau dapat hari ini. Yang mahasiswa, yang karyawan, siapapun kita. Hadiahnya belum kita miliki saat ini. Tetapi yang kita lihat adalah kita biar menang melewati perlombaan ini dan mata kita tertuju kepada Allah. Ada beban yang merintangi, ada dosa. Ayat satunya, ada dosa yang tadi beban, ada dosa. Apalagi hari-hari ini, lagi lihat HP muncul iklan, ada dosa. Di HP hanya menonton yang tidak kudus. Ada dosa yang merintangi. Saat ini iblis langsung menawarkan. Hari ini lucu, itu luar biasa lagi. Orang bisa ngechat kita padahal kita nggak kenal. Pantesan banyak hari ini perselingkuhan. Seorang bisa ada sini mengalami di chat seseorang, dihubungi seseorang. Saya ada lagi ngalamin. Bukan satu kali, bukan 2 kali, ada lagi. Kalau dilihat wajahnya, saya cerita sama seseorang orang gereja kita, ganteng ya. Saya di chat. Lihat wajahnya aja, wes ganteng sekali. Tapi saya ketawa,
Saya tidak balas-balas, lama saya gak balas-balas. Gak saya buka. Tapi saya udah lihat ininya. Lama lagi, dicat lagi. Fotonya berbeda, nomornya berbeda. Kebayang saya, gimana kalau orang lain? Tapi gimana pun orang lain, kalau dia anak Tuhan memiliki Yesus, beda kalau matanya tertuju kepada Yesus. Amin. Ini ada lagi. Yang ketiga kali lagi, ada lagi. Saya coba yang satu kubalas. Balasannya ramah dia. Ini lagi dia, kita hari-hari dia. Padahal usia saya udah berapa. Saya lagi jalan, ada laki-laki dua duduk-duduk. Yang satu, lo bilang emang betul sebenarnya zaman akhir saat ini pikir saya. Saya pikir saya ini bukan orang yang suka bergaya, berdandan baju saya biasa. Dia duduk berdua, gini ke saya. Haleluya. Bayangkan, saya senyum gitu. Menjadi pokok semakin kuat, pokok doa di masa-masa ini. Kebayang gak kalau seseorang lagi kesepian, lagi ada beban? Hai. Jalan. Kalau ada beban. Lalu suami tahu, kalau anak Tuhan mamanya beda. Kalau suami tahu, suami yang memiliki Tuhan, yang matanya tertuju kepada Tuhan, mamanya tak tahu terhubung WA dengan istrinya. Suami orang matanya tertuju kepada Tuhan. Siapa itu? Ini seseorang nih. Sesuami apa? Suami yang tertuju kepada Yesus karena dia lebih kuat dengan Yesus. Dia akan lebih tuh, oh kayak apa orangnya? Ini nih, ini nih Pak. Gini. Oh gitu. Jadi kau balas apa? Iya deh saya mau kerjain. Oh nanti saya dukung doa lah supaya dilawat Tuhan. Suami yang tertuju kepada Yesus bukan langsung berpikir negatif kepada istrinya. Kenapa kamu balas? Kenapa kamu dengan wanita itu, pria itu? Kenapa? Atau sebaliknya. Si wanita melihat suaminya dengan wanita lain. Si pria dengan wanita lain. Suami istri itu beda, yang mata tertuju kepada Yesus, dia akan diliputi oleh Allah, dia akan melihat istrinya itu seperti dia melihat Yesus. Gimana ceritanya bisa berteman? Kasih itu tidak cemburu. Beda kasih yang bukan dari Yesus. Kalau bukan kasih dari Yesus akan terjadi keributan, terjadi keramaian. Tapi kasih yang dari Yesus itu apa? Justru dia mengobati, dia mengangkat supaya keluargaku utuh. Justru si suami akan jadi imam karena kasih itu tidak cemburu. Bukan jadi ribut. Mata tertuju kepada Yesus. Kita sedang masuk dalam perlombaan ini. Perlombaan iman. Bertekun. Ini yang ada rintangan, ada beban, ada dosa. Ayub, kita lihat Ayub 1. Kita lihat Ayub 1. Di situ judul perikopnya adalah kesalehan Ayub, dicoba. Ayub hidupnya benar, dia saleh. Ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta. Ya. Dan 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Enggak usah kita baca semua nanti masalah waktu ya. Tapi di sini kita lihat dia saleh, dia jujur. Ayub ini dia takut akan Allah dan kekayaannya juga luar biasa. Dan di rumahnya dia sangat menjaga anak-anaknya.
nanti menjaga anak-anaknya dari kekudusan, lalu di rumah nanti dia kuduskan anak-anaknya seperti ayat 5 itu, setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutik Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Luar biasa. Ayub begitu saleh. Ayub begitu juga menjaga anak-anaknya dalam kekudusan. Nanti anak-anakku sudah begini. Tapi suatu hari kita lihat ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Lihat ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa, Allah bangga, sangat luar biasa kasih Allah kepada Ayub. Sampai Allah berkata kepada iblis ini, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ayat 9 jawab iblis, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut kepada akan Allah? Allah begitu suka dengan Ayub. Ayub soleh, saleh, ya anak-anaknya begitu dijaga. Dan sampai Allah ngomong sama iblis. Lalu iblis menjawab, ya, apakah dengan ayat 7, ayat 6 tadi itu, maaf ayat 9, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Apakah iya, kalau nanti dia dicobai, dia mengalami sesuatu, apakah Ayub itu tetap saleh, dia tetap baik, dia tetap begini, dia tetap mengasihi Allah? Kalau tadi beban dan dosa yang merintangi, ada beban, bukan dicobai, bukan disengaja ada suatu permasalahan. Iblis berkata itu kepada Allah. Dan iblis ngomong lagi ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segalanya dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Wah, luar biasa berkat Ayub itu. Rumah dikelilingi di pagar. Tapi iblis akhirnya ingin mencobai dia. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, lihat. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Allah. Pada suatu hari ketika anak-anak laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadamu, kepada Tuhan. Suatu saat dihabisi semuanya, diserang. Adikku tadinya aman semua, makmur, sentosa, diberkati. Dan satu orang lolos, dia bercerita kepada Ayub sehingga dapat memberitahukan hal itu. Bukan hanya itu lagi, di ayat-ayat selanjutnya, ya, sampai masalah waktu, datang lagi ayat 17, mungkin kita sudah sering baca ini. Kita lihat banyak sekali yang habis hartanya, anak-anaknya juga habis. Tapi lihat Ayub, seorang yang dekat dengan Allah, kita lihat dia terus saat itu tetap ada, bertekun dalam iman, terus ada dalam Allahnya itu. Kita lihat ayat 21. Dari ayat 20 ya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tetap bisa saat itu. Padahal sudah dihabisin semuanya. Ayub tetap berkata, dia justru menyembah, berdiri di hadapan dan mengoyakkan pakaiannya. Dan katanya, dengan telanjang aku keluar dan dalam kandungan ibuku, dan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tetap teguh. Dia tetap melihat Allah. Siapa Allah itu? Kalau kita apa?
tertuju kepada Yesus, kita memiliki Yesus. Masalah yang hadapi Ayub cukup berat. Dan kita lihat Ayub 2. Ya, kita lihat Ayub 2. Iblis terus mencobai, berusaha terus. Kita lihat ayat 2. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelidang menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutik engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ya, lalu Allah mengizinkan lagi kepada iblis untuk mencobai. Lalu apa yang terjadi? Iblis mengalami sesuatu. Kita lihat ayat 7, apa yang dialami iblis? Dia mengalami Ayub. Maaf tadi saya, apa yang dihadapi oleh Ayub. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan darah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke kepala, batu kepalanya, darah yang busuk ya, dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Mulai. Kalau tadi harta yang diambil, tapi sekarang adalah dalam bentuk penyakit. Lalu dikerik-keriknya lah itu, karena gatal. Waktu kondisi seperti itu, diperhadapkan apa? Iblis. Kalau tadi apa? Beban dan dosa yang merintangi. Beban dan dosa yang merintangi kita itu tertuju kepada Allah. Lalu istri Ayub tidak tahan melihat seperti itu. Ya, istri Ayub tidak tahan melihat seperti itu. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kita lihat ayat 10 jawaban Ayub kepada istrinya. Tetapi jawab Ayub padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tetap. Ayub tetap. Tapi dalam perjalanan, ya masalah waktu, dalam perjalanannya, Ayub datang sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya tidak tahu bahwa apa yang dialami Ayub adalah karena Allah izinkan. Ada orang mengalami karena kesalahannya, karena dosanya. Dan nasihat-nasihat Ayub atau sahabat-sahabat Ayub ini macam-macam. Ayub mengalami hal itu. Ayub itu manusia biasa. Akhirnya suatu saat dia ada juga mengeluh. Dia juga suatu saat berseru. Kenapa seperti ini ada? Dia ada juga yang namanya Tuhan. Kalau kita baca, kita akan belajar di situ. Ayub ada juga mengalami itu. Bahkan ada juga sahabat-sahabatnya. Sampai sahabat-sahabatnya pada nangis waktu melihat Ayub keadaan seperti itu. Ada yang menasehati. Siapa di sini pernah lagi punya masalah untuk minta dinasehati? Lalu yang menasehati berkata apa? Seperti kita tidak benar, makanya jangan begini-begini. Padahal dia nggak tahu seperti apa yang kita alami. Kamu kurang berdoa kali. Kamu ada kesalahan kali. Nah, ini Ayub, sahabat-sahabatnya, mereka hanya melihat apa yang dialami Ayub. Mereka tidak tahu kenapa Ayub seperti itu. Padahal Allah mengizinkan. Iblis. Bukan karena ada dosa, bukan ada kesalahannya, kejahatannya. Bukan seperti tadi di Ibrani 12 ayat 2. Beban dan dosa yang merintangi. Bukan karena ada dosa atas Ayub. Bukan karena ada dosa. Tapi sahabat-sahabatnya. Siapa di sini? Saya kembali contoh suami istri. Pas istri ngomong kepada suami, lalu baru ngomong, makanya gini. Istrinya gak lagi bercerita, malas sudah. Baru mau ngomong udah dikotbahi sama suami. Puji Tuhan masih dikotbahi. Kau disalahkan, iya soalnya kemarin sih kamu tuh cerewet, makanya jadi begini, ke anakmu tuh jangan. Nah,
Atau sebaliknya, istri ke suami atau ke anak kita. Anak kita baru berbicara, kita langsung makanya gini-gini, siapapun itu orang. Padahal kita tidak tahu, bisa enggak kita belajar? Yang kita belajar dengan Yesus, kita melihat Yesus kita. Seorang istri cerita kepada suami, seorang suami cerita pada istri, oh gitukah? Memang kenapa? Lihat, tadi ya kita sedang masuk dalam perlombaan. Seorang suami waktu melihat istrinya tidak baik, tetapi suami menaklukkan hatinya, dia sedang masuk dalam perlombaan. Akhirnya dalam perjalanan kita dengan Tuhan, kita enggak hanya sampai selesai bisa menang atas segala sesuatu, tapi apa? Kita mengalami buah, ada hasil yang kita alami, yaitu buah roh. Kita yang tadinya tidak sabar jadi sabar. Kita yang tadinya tidak rendah hati jadi rendah hati, kita miliki buah itu. Kenapa? Dibentuk dari pasangan kita. Istri kita tidak seperti yang kita lihat, tapi di situ Tuhan, saya mau istri saya ini, saya bisa ajak ngobrol. Dalam nama Yesus, sebelum menghadapi, tarik napas dulu di kamar atau di kamar mandi. Ada apa, Ma? Ada apa, Yang? Lihat, karena ada dalam suatu perlombaan. Hadiahnya belum nanti waktu kita dipanggil Tuhan, tapi hadiahnya apa? Kita mengalami buah kehidupan, buah roh. Halo suami-suami, rindukan suatu engkau memiliki hadiah, yaitu buah roh. Amin. Istri-istri, seperti apa engkau melihat istrimu? Hai suami-suami, hai istri-istri, engkau melihat suamimu. Di sini juga engkau yang bekerja-kerja, pelajar, mahasiswa, gimana kehidupanmu melihat engkau dirimu? Lihat Allah di dalam dirimu. Kita sedang berlomba. Kita sedang berlomba. Kalau sedikit aja ada sesuatu, karena waktu ya banyak sebenarnya yang mau saya bagikan. Kita lihat ya Ayub 5. Ayub 5. Kita lihat ayat 2-nya. Ini sahabatnya Ayub ngomong ke Ayub. Dikatakan gini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayat 3-nya. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Saya waktu baca ini, saya sangat diberkatilah ya, karena saya melihat banyak orang mengalami seperti ini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, karena ada rasa sakit, kecewa, ya, jadi mengalami kebodohan, sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, jadi dia memiliki ini, orang kena kecewa, sakit hati, jadi mengalami kebodohan. Padahal dia tadinya bijak, oleh karena sakit hati, kecewa, jadi bodoh. Jadi bisa berkata-kata yang tidak benar, memiliki pikiran yang tidak benar. Saya kembali ya, supaya contohnya tidak meluas, hanya suami istri. Suaminya hanya satu pikiran kepada istri, akhirnya memiliki pikiran yang bodoh kepada istrinya. Padahal belum tentu istrinya seperti itu. Kalaupun istrinya seperti itu, karena si suami matanya tertuju kepada Yesus, justru yang apa ada? Kasih, dirangkul. Indah sekali kita mengalami kemenangan. Dalam perlombaan kita menang. Dalam perlombaan ini lawan kita itu beban, ada situ kadang-kadang. Dalam satu rumah tangga, dalam perlombaan ini. Dengan anak yang berkeluarga, anak-anak kita menjadi suatu rintangan. Tetapi mata kita tertuju kepada Yesus, beda, bukan lagi rintangan, tapi anugerah berkat. Anak-anak kita juga jadi ikut berlomba dengan kita. Tapi tanpa Yesus, ada loh yang begini, kecewa dengan anaknya. Ini gara anak saya jadi begini, seakan-akan anak itu jadi rintangan. Seakan anaknya itu jadi suatu masalah, tapi berbeda. Matanya tertuju kepada Yesus, justru waktu dilihat kekurangan anaknya, justru diberkatinya anak Yesus. Tuhan, anakku adalah anak yang mengasihimu. Anakku adalah yang dengar-dengaran. Kenapa? Kembali kepada Yesus. Dari mana Yesus? Dia tekun dalam iman. Kenyataannya anaknya gak baik. Tapi kenyataan itu dia mau belajar kepada Yesus.
Anakku adalah anak yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya di dalam doa anaknya diberkati, dalam kenyataan pun anaknya dilihat, anakku adalah mengasihimu Tuhanku. Secara mata, secara daging sangat jauh. Ini sedang berlomba. Kalau enggak iblis yang menang, kan anakmu, iya itu anakku tuh, anak banget, pikir mungkin enggak ngomong kepada anak, pikirannya ada beban yang merintangi. Kita sedang ada dalam suatu perlombaan. Dan ini diwajibkan katanya bagi kita. Mari kita semua, untuk mata kita tertuju kepada Yesus, kita akan mengalami kemenangan. Kita buka 1 Yohanes 5. Ya. Ayat 4. Sama-sama kita baca. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lihat, baik Bapak Saudaraku, kita semua sudah lahir dari Allah. Kita sudah milik Yesus. Dan inilah kemenangan kita melahkan dunia. Kita terus beriman, kita melihat kepada Yesus. Kita mengalami kemenangan. Kita sedang masuk dalam satu perlombaan. Kita akan menang. Beban apa yang sedang kita hadapi? Kita akan menang. Karena kita memiliki Yesus. Amin. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya pada Yesus? Kita akan menang. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, suami-suami, seperti apa istri, engkau akan tetap bisa mengasihi istri. Kalau seorang suami mengasihi istri waktu benar, lembut dan sabar kepada istri waktu istrinya benar, itu bukan sesuatu yang istimewa dalam Tuhan, karena secara dunia pun itu terjadi. Tapi beda kita dalam Tuhan. Istrinya ada kekurangan, si suami tetap melihat dia, kasih itu ada terus melihat sisi istri. Justru dirangkul. Justru si suami yang merendahkan hatinya. Karena kenapa? Dia sebenarnya pengen marah, udah suka dengan istri. Tapi dia menaklukkan hatinya supaya dia bisa ngobrol dengan istrinya dari hati ke hati. Dari mana? Karena dalam Yesus kita mengalahkan dunia. Apa yang dalam dunia itu? Pengen marah, pengen kecewa, pengen ribut kepada istri kita. Atau istri pengen ribut kepada anak dan kepada suami kita. Tapi beda. Kita bisa kalahkan dengan iman. Untuk itu mari kita untuk bertekun dalam iman. Amin. Firman apa yang sudah kita miliki? Yuk kita belajar. Saya waktu dapat ini, Tuhan, kami mau sedang ada dalam perlombaan. Jadi kita semua sedang berlomba. Yang melatih engkau bukan pelatihmu. Tapi ada firman Tuhan. Tapi Allah kita akan melatih kita. Melatih dalam hal-hal sederhana di rumah. Masalah kebersihan di rumah sedang dilatih. Rumah kotor, gimana anak kita, gimana kita sedang dilatih. Tidak langsung kelas berat pertandingannya. Pasti ada suatu saat kelas berat pertandingannya. Perlombaannya ada kelas berat, tapi kita dilatih berperang itu, berlomba itu hal-hal yang sederhana dulu. Tapi bagaimana hal yang sederhana itu kita bisakah? Waktu ada dosa. Siapa di sini lagi kayak kesepian? Jangan sampai ini menjadi kunci penghiburan kita. Kita buka sesuatu, ada Yesus. Mari kita bertekun dalam iman. Mari kita semangat terus beribadah. Mari kita terus beribadah. Kita dapat firman, di situ yang terus membawa kita untuk menjadi terus mata kita tertuju kepada Yesus, bukan tertuju kepada lain.
Masalah ekonomi itu perlu, masalah yang lain itu perlu, tapi kita perlu tertuju kepada Yesus. Untuk itu bersyukur kita ada komunitas-komunitas. Selagi engkau sehat masih bisa berlangkah, engkau datanglah untuk yang namanya ibadah. Kecuali memang lembur dan tidak bisa ada absensinya, itu berbeda. Udah ada hitungan dengan bos, itu beda. Tapi beda kalau kita masih bisa berkata, saya mau ibadah dulu, mencari kerajaannya dulu, kebenarannya dulu. Kita semakin ada di dalam Dia. Amin. Yakin kita menang? Yakin kita menang? Bahkan kita lebih daripada pemenang dalam Yesus. Tapi kita belajar. Kalau ada latihan-latihan sederhana di rumah, kita belajar menguasai diri kita, perkataan kita, pikiran kita. Jangan sampai ada beban yang merintangi anggota keluarga kita, ada dosa yang merintangi. Beban itu bisa jadi dosa. Kekecewaan dan sungut-sungut, kok seperti ini sih? Jadi dosa. Akhirnya harus ada pemberesan. Apalagi kita mau perjamuan. Sebentar ini kita mau perjamuan. Hendaklah membereskan diri. Ada rintangan, ada beban dan dosa. Dari pikiran kita, mulut kita bisa ada dosa. Bereskan dulu. Supaya kita layak menikmati perjamuan. Perjamuan ini adalah memang roti dan anggur. Kalau dia sepele, tapi kita datang dengan iman. Waktu kita menikmati perjamuan itu, waktu kita melihat roti itu, kita ingat tubuh Yesus. Waktu kita minum anggur itu, kita ingat darah Yesus. Seperti tadi yang kita baca di 1 Yohanes 5. Atau waktu kita baca di Ibrani 12 yang ayat 3 itu. Ayat 3 itu. Kita ingat kematiannya. Yang dia mau lemah, dia mau menderita untuk kita. Dilakukan itu sebuah. Mata kita tertuju kepada Yesus. Bukan melihat anggurnya, bukan melihat rotinya, tapi mata kita tertuju kepada Yesus. Yesus mau darahnya tercurah bagi kita. Dia mau tubuhnya dicabik-cabik bagi kita. Dia mau dikoyak-koyak bagi kita. Akhirnya kita memiliki kekuatan untuk menang di dalam perlombaan. Kita pulang dari sini nanti kita sedang masuk dalam perlombaan. Dalam keluar kita masuk ke rumah kita. Dalam masuk mungkin ada pekerja kita masuk dalam perlombaan. Tapi jangan sampai iblis mengambil kesempatan menuduh dan mendakwa setiap kita dalam kekalahan. Karena kita semua sedang bertumbuh. Waktu sedang ada dalam kegagalan, tangan Tuhan tetap mengangkat kita. Amin. Bukan berarti kalah, ada sesuatu. Gini. Yang Tuhan lihat adalah kita terus bangkit berdiri. Saya pasti menang karena Engkau Tuhanku. Imanku mengalahkan dunia. Amin. Yuk sebelum perjamuan kita naikkan pujian yuk. Ya, kita naikkan satu pujian. Ayo bilang kanan kiri. Kita lebih daripada pemenang. Kita pasti menang. Kalau engkau ada satu keluarga di sampingmu, kita pasti menang. Kita sedang berlomba saat ini. Ya, kita sedang ada dalam satu Kita sedang ada dalam satu Ya, siapa besok yang bekerja hari Senin? Engkau sedang masuk dalam satu perlombaan. Engkau bisa melewatinya. Kita naikkan satu pujian. Ya. Kita mau dalam perlombaan ini kita berlari. Yang Tuhan panggil dalam melayani, engkau terus ada dalam panggilannya. Jangan sampai Tuhan sudah panggil dalam melayani dalam perlombaan ini, kita gugur, kita kalah. Kita tetap menjadi anaknya yang baik, tapi kita tidak ada lagi dalam panggilan Tuhan dalam kita melayani. Tapi mari kita, siapa engkau yang tadinya dipanggil Tuhan melayani? Engkau sudah bersyukur dipanggil melayani. Mari kita terus ada dalam panggilannya itu. Perlombaan yang kita hadapi, kita pasti menang. Yuk kita bangkit berdiri. Ada yang punya masalah lalu kita lupain. Kita mari kita tertuju kepada Yesus. Tidak kanan kiri, ayo kita lupakan yang lewat-lewat. Kita tertuju kepada Yesus. Lupakan yang telah lalu,
bisa mengalami masalah, tapi Engkau terus ada bersama dengan kami. Kami sedang ada dalam suatu perlombaan. Biarlah kami terus bertekun dalam iman. Kami memiliki iman karena kami memiliki firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah kami di hari-hari ini semakin giat dalam beribadah. Biarlah kami ada seperti perkataan di Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang. Tapi mari untuk semakin giat melakukannya menjelang kedatangan-Mu. Kami diperlengkapi kebenaran firman-Mu supaya kami kuat dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Makasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kami memasuki perjamuan. Berkati kami Tuhan Yesusku. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita memasuki perjamuan. Saudaraku, kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Ada suatu hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dia sangat ingin supaya setiap kita mengingat kematian Dia, akan apa yang telah dilakukannya. Dia mau memberikan kenang-kenangan yang indah bagi kita, supaya tidak pernah dilupakan oleh kita. Oleh karena itu mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Sudah semua? 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan dan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Soal itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ini menjadi peringatan akan kita bahwa setiap kali kita mau makan roti dan minum cawan yang dari Tuhan itu, anggur itu, kita harus mengakui bahwa itu adalah tubuh Tuhan, bahwa anggur itu adalah darah Tuhan. Kita harus percaya bahwa kita ini saudara satu dengan yang lain. Oleh karena itu mari kita menyadari bahwa tidak ada satupun di antara kita yang bermusuhan atau yang berbeda atau yang sakit hati atau kecewa. Kita harus buang segala sesuatu yang buruk dalam diri kita terhadap saudara kita. Kita harus mengasihi saudara kita dengan segenap hati kita. Ini yang harus kita miliki. Oleh karena itu, kalau kita mengakui bahwa kita saudara satu dengan lainnya, mari kita terbuka pada Tuhan dan kita siap makan roti dan minum cawan itu. Amin. Oleh karena itu saya minta kepada saudara-saudara semua, jika ada sakit hati kecewa terhadap saudara-saudara yang lain, engkau harus bereskan itu. Adakah di antara saudara yang kecewa atau sakit hati atau benci kepada yang saudara yang satu dan yang lainnya? Kalau ada, silakan saya berikan waktu. Ada? Nggak ada. Semua siap untuk makan roti itu tubuh Tuhan. Kalau saudara siap, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita menerima roti dan anggur ini. Mari kita sembah Tuhan.
diserahkan, mengambil dan sudah itu dia puji syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Ya, Tuhan yang sudah serahkan bagi kita, kita bersyukur pada Tuhan untuk tubuh yang sudah serahkan bagi kita untuk mengurus kita. Kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih untuk tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus kami. Dalam nama Yesus, mari kita angkat teman-teman. Juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahmu. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kebenaran Tuhan sampai dia datang. Marilah kita yang bersyukur pada Tuhan untuk darah Yesus yang dicurahkan bagi kita akan dosa. Kita bersyukur pada Tuhan untuk keselamatan yang diberikan kepada dia bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu untuk darahmu yang sudah dicurahkan bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang sudah kau berikan kepada kami. Kami terima darahmu dalam nama Tuhan Yesus kami minumnya. Dalam nama Yesus mari kita bersyukur. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Apa yang sudah kau lakukan bagi kami, untuk cawan yang sudah kau untuk tubuh dan tubuh atau roti yang sudah kau serahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kau lakukan dan cawan yang sudah kau berikan bagi kami. Akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita nyanyikan apa yang tak pernah dilihat mata. Pernah dilihat mata, tak pernah
Engkau Tuhan membawa kami ke tempat ini Tuhan dengan keadaan sehat Tuhan. Dan kami bisa beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan kami bisa memuji menyanyikan Engkau. Roh-Mu yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus untuk Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan untuk memuji dan meninggikan Engkau. Roh-Mu untuk terus bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang baik Engkau sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberi dengan sukacita Tuhan. Kami sudah memberi dengan senang hati Tuhan, persembahan kepada Engkau. Dan biarlah Engkau berkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Biarlah Engkau menguduskan Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu yang memberikan Tuhan untuk hamba-Mu dan untuk juga persembahan untuk pelayanan Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau memakai mereka Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu dan kami sudah menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu bahwa Engkau yang memberkati kami. Dan biarlah anugerah-Mu Tuhan Yesus turun atas kami. Anugerah-Mu memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan, apa yang kami berikan Tuhan. Dan Engkau yang memberkati apa yang kami akan persembahkan Tuhan di hadapan-Mu. Dan Engkau memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau memakai kami Tuhan, apa yang kami persembahkan bagi-Mu, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dan Engkau menyertai kami pulang dalam damai sejahtera-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Katakan kanan kirinya, Tuhan memberkati.